Pertama kan tadi Mbak Roro minta dibikinin. Iya. Nah kalau dibikinin saja kan akhirnya juga diminta. Oh iya benar juga ya. Benar ya, udah otomatis ya Mas, minta bikinin berarti Iya, udah minta iya. itu pasti. Halo sahabat Rucika, bersama saya Roro Dita di podcast Biru tentunya, Bincang Rucika mengudara sampai jauh. Dan di sini kita sudah ada bintang tamu nih yang kreator hebat nih, Mas Deddy Kuya. Halo sahabat Rucika, saya Deddy Effendi dengan channel saya Deddy Kuya F. Terima kasih untuk kesempatannya dan kita bisa ngobrol hari ini. Semoga obrolan kita menarik. Deddy Kuya Effendi. Deddy Kuya Effendi. Nah, Mas Deddy Kuya Effendi, gimana kabarnya hari ini, Mas? Alhamdulillah kabarnya baik, sehat jasmani rohani. Sehat jasmani rohani. Gimana ya? kabarnya Mbak Roro? Saya selalu baik, luar biasa. Alhamdulillah. Oh ya, sahabat Rucika, Mas Deddy ini adalah seorang kreator DIY ya. Iya. Maksudnya pipa. Pemain baru. Pemain baru, jangan kadang suka begitu, kadang suka merendah loh. Ya, tapi memang pemain baru. Pemain baru. Ya Mas, boleh dong sedikit lagi diperkenalkan Mas Deddy ini, kenapa bisa suka. Saya kan nonton nih videonya, Ya, videonya itu kreatif banget. Jadi biasanya kan kalau pipa-pipa itu kan buat air ya, yang setahu saya buat saluran air. Nah ini betul. kalau Mas Deddy itu bisa bikin pernak-pernik nih yang unik-unik, kayak buat yang di dapur, yang untuk tempat cucian. Iya, okay. Terus itu keren banget loh. Kayaknya saya pengen banget tuh bikin. Gampang ya. Gampang lagi. Iya. Jadi gini Mbak Roro, sebenarnya basicnya itu tahun 2005. Jadi saya tinggal di Depok. Pertama kali tinggal di Depok 2005. Depok, Jawa Barat. 2005 di Depok. Iya. Oh, kalau saya baru sih tinggal di Depok. Kalau enggak udah tetanggaan dari dulu kita ya. Jadi baru ketemu juga nih. Iya. Mulai sekarang jadi tetangga berarti kita. Iya, boleh lah kalau begitu, nanti saya minta tolong dibikinkan ya. Gampang. Jadi 2005 itu dulu lagi rame-ramenya jemuran yang dari aluminium. Nah, jemuran aluminium itu harganya dulu kurang lebih sekitar 80 sampai 100 ribu. Oke, Dulu ya. Nah, saya tidak suka dengan desainnya. Kemudian saya sering melihat jemuran-jemuran yang dari aluminium itu rata-rata sudah nganggur di pinggir rumah orang karena sudah rusak. Karena biasanya cenderung tidak diperbaiki. Dan diperbaiki juga akan repot. Maka saya membuat jemuran dari pipa. Itu pertama kali saya buat. Jemuran dari pipa. Jemuran dari pipa. Tapi dulu waktu itu dibuat itu khusus untuk handuk. Jadi 2005 sampai sekarang 2001 itu masih ada jemurannya. Kemudian dari situ saya mulai menyenangi pipa. Gitu. Jadi karena pasti ada sesuatu yang bisa digunakan atau difungsikan lebih dari hanya sebatas mengaliri air. Dari itu saya mulai menambah lagi gitu, dari gantungan baju. Iya. Dan waktu itu karena memang belum tertarik dengan konten, saya hanya asal bikin saja. Ini nih Mas, saya penasaran nih sama kontennya. Kenapa kok di kontennya itu nggak pernah muncul wajahnya seorang Deddy Kuya ini seperti apa? Dan bahkan suaranya juga nggak ada. Sebenarnya dulu ada, saya itu menggunakan suara. Gitu. Tetapi perjalanan itu kalau kita berbicara itu biasanya waktunya lebih panjang. Karena dalam mentransfer informasi itu menggunakan suara atau tidak itu bisa kebalikan. Bisa lebih cepat ataupun lebih lambat. Kemudian mulai tahun 2001 ke atas itu saya mulai rubah itu. Saya sudah mulai tidak mau menggunakan suara gitu. Ada beberapa tapi tidak terlalu banyak. Karena saya lihat algoritmanya YouTube itu video yang bagus itu harusnya di bawah 8 menit. Oh iya. Nah dulu pertama saya bikin itu kan asal bikin kayak gitu. Karena sebenarnya mulainya itu tanggal 13 Mei 2020 saya pas pandemi. Oh iya. Dulu belum ada PPKM.
tapi iya. semuanya kan di rumah. Iya betul, Nah, semuanya jadi mau aktivitas ngapain di rumah. lagi gitu. Oh, jadi berawalnya dari karena pandemi ya. Pandemi Jadi ini lebih gitu. di fokusin lagi karena lebih Betul. seringnya di rumah Betul, gitu betul. kan. Kemudian Oke. sekalian memenuhi kebutuhan yang ada di rumah. Betul. Bikin gantungan. Iya. Karena kan kita kadang bikin asal taruh kayak gitu. Padahal hanya dengan barang bekas kita masih bisa fungsikan. Bahkan barang nemu saja itu bisa dimanfaatkan. Bahkan pipa potongan Mbak Roro, misalnya potongan kecil saja itu pasti ada fungsinya. Tidak mungkin enggak. Makanya kalau Rucika mempunyai pipa ada sisa dan dibuang, itu sayang banget. Kalau saya melihat itu sayang banget. Jadi memanfaatkan yang sekiranya orang lain ini apa sih udah nggak bisa digunakan, itu sampai di tangannya seorang Mas Deddy Kuya ini bisa jadi apa aja gitu ya, barang-barang pernak-pernik. Sebenarnya tidak di saya, pasti di teman-teman kreator yang lain juga sama. Cuman kalau Oke. sekarang saya melihatnya sayang banget kalau ada barang yang masih bisa dimanfaatkan Betul. tapi kok dibuang. Sedangkan pipa ini kan bertahannya luar biasa, bisa puluhan, bisa ratusan tahun. Oh, jadi pipa ini tuh bertahannya bisa sampai puluhan tahun gitu ya? Yang saya buktikan misalnya yang paling lama kan jemuran saya saja Oke, nih. jemuran. Dan itu jemuran sengaja sih jarang sekali ditaruh di tempat yang teduh. Saya benar-benar jemur Iya. sampai warnanya berubah, tapi tidak mengurangi nilainya, kualitasnya. Hanya warnanya saja. Itu wajar sekali karena kena cuaca kan, hujan. Iya, soalnya kan kadang jemuran itu kan nih kena panas, habis itu kena hujan. Iya, Itu betul. kan kadang suka ngeropos gitu. Ini enggak, karena pipa. Oke. Jadi cuman warnanya aja yang Betul. berubah. Sama saya buat itu tidak saya simpan dengan hati-hati. Misalnya saya taruh juga saya tarik saja. Sehingga karena gesekan paling agak berkurang sedikit setelah belasan tahun. Dan itu sangat wajar sekali. Oh ya Mas Deddy Kuya, Mas Deddy Kuya itu pertama kali bisa punya ide gitu loh. Ini saya mau bikin dari pipa itu, tadinya ceritanya dari mana Mas? Ide itu ada? Kalau ide awalnya dulu karena yang tadi saya ceritakan mengenai jemuran. Oke. Kemudian ketertarikan itu mulai muncul karena merasa bahwa ini sesuatu yang berbeda. Di mana orang jemuran itu waktu saya bikin tahun 2005 itu harganya 60.000 totalnya. Oh, Saya iya. hitung pipa Seperti panjang tadi pipa ya. karena dulu bahkan keni saja masih murah banget. Oke. Gitu. Di bawah harga 1.000 satunya kayak gitu. Kemudian mulai ada ketertarikan untuk membuat yang lain tetapi untuk kebutuhan saja. Karena memang yang saya buat adalah untuk kebutuhan saja saat ini. Jadi kalau idenya adalah karena kebutuhan yang ada di rumah. Kebutuhan yang ada di rumah. Jadi saya membuat karena memang itu dibutuhkan. Iya, karena berarti suatu kebutuhan ya intinya. Betul, ya. Iya, betul juga. Terus kalau boleh tahu itu kisaran kalau misal nih kayak untuk rak piring itu kira-kira harga berapa ya Mas? Sebenarnya saya punya cara untuk menghemat. Bahkan ada sambungan-sambungan yang misalnya harus pakai fitting dan sebagainya, itu saya mempunyai cara bahkan tidak menggunakan itu. Nanti ada kita buatin link videonya. Oh boleh. Saya bahkan bikin rak sepatu itu bahkan hanya menggunakan pipa Rucika saja tanpa menggunakan keni. Hanya pipa Rucika. Hanya pipa saja. Sambungan-sambungan yang harusnya menggunakan T atau L kayak gitu itu bisa dihilangkan. Jadi hanya menggunakan pipa. Jadi kisarannya bisa berbeda-beda. Tapi misalnya saya bikin jemuran yang multifungsi dan bisa ditaruh di tempat yang sempit dan sebagainya, itu hanya sekitar 85.000. 85.000. Iya. Wow, itu sangat luar biasa sekali ya. Dan itu posisinya yang dengan menggunakan pipa yang agak banyak. Kalau yang lebih sedikit lagi harganya di bawah 50.000 lagi. Kalau kita mau menghitung jumlahnya ya. Kalau lebih hemat lagi karena saya kan punya potongan-potongan, karena kan kita hanya butuh kadang cuma 5 cm, 6 cm setiap potongan. Itu potongan itu kan banyak. Tapi kita tetap menghitung itu karena kan tidak semua teman-teman yang mau membuat itu punya juga bekas di rumah, sisa potongan gitu. Maka saya tetap hitung.
Misalnya 6 cm kali berapa banyak. Itu saya nominalkan. Kalau mau bicara menggunakan pipa Ruchika atau sambungan Ruchika itu jadi investasi. Percaya nggak? Kenapa bisa begitu, Mas? Karena harga setiap tahun atau beberapa waktu pasti akan naik. Betul. Sedangkan saya membuat itu tidak rusak dan berjalan terus. Maka di waktu-waktu tertentu kalau kita buat yang sama, pasti nilainya akan lebih tinggi dibanding waktu saya pertama kali buat. Dan itu investasi menurut saya. Oh iya, betul juga ya, Gitu. Mas ya. Iya. Jadi Ruchika di sini menurut saya yang saya lakukan, nilai untuk jalan air itu adalah investasi bagi saya untuk kebutuhan hidup saya. Tidak dijadikan sebagai pipanya untuk aliran air, tapi menjadikan fungsi lain itu sebagai investasi sekarang. Betul sekali. Jadi banyak sekali fungsinya ya, Mas ya, selain untuk aliran air, terus bisa untuk berbagai macam peralatan rumah tangga, tentunya ya. Betul. Oke. Dan ternyata di rumah istri saya juga merasakan nilainya. Dia sering mengatakan bahwa saya senang sekali dengan ini, terbantu sekali untuk hal ini, dan itu memang benar. Bahkan kalau saya akan membuat sesuatu, kalau ditanya ide gitu, saya kadang tanya sama istri saya. Jadi saya juga tidak hanya asal bikin gitu. Dan saya jujur kalau misalnya di dalam video saya penontonnya tidak banyak dan sebagainya, karena saya tidak suka ikutin tren. Oh begitu. Iya, kalau misalnya trennya sekarang ini gitu, maka kan buat itu. Saya tidak ikut. Karena saya menggunakan jalur saya sendiri. Saya membuat sesuatu itu kalau bisa yang mudah, murah, dan bermanfaat. Mudah, murah, dan bermanfaat. Iya. Oke. Dan saya mengakomodir itu untuk kebutuhan di rumah saat ini. Dan alhamdulillah memang sangat membantu. Kayaknya nanti di rumah saya bakal perlu nih berbagai macam pernak-pernik yang dari pipa. Disesuaikan dengan kebutuhan. Disesuaikan dengan kebutuhan pastinya ya, Mas. Kemudian saya juga menjalin hubungan dengan subscribe. Subscribe saya hubungan, misalnya saling WA. Bahkan dia menanyakan kalau bikin bagaimana, kemudian hasilnya bagaimana. Mereka tunjukkan ke saya. Berarti saya bisa mentransfer kebutuhan saya itu untuk kebutuhan teman-teman juga. Walaupun otomatis tidak semuanya merasa terakomodir. Oke, berarti sahabat Ruchika nanti kalau memang membutuhkan apa langsung aja ya untuk subscribe, untuk like, langsung komen, langsung tanya, bisa langsung via WA juga ya bisa. Dengan Mas Didiku ya. Insya Allah saya akan bantu sebisa saya. Oh ya Mas, dari yang biasa dari subscribernya atau apa itu mungkin ada nggak yang berniat untuk beli dari yang sudah dibikin sama Mas Didiku ya ini? Biasa mereka komen, pasti unsur bercanda ada, ya. Kirim dong dan sebagainya begitu. Karena jujur saya bikin itu kan tidak dalam jumlah banyak. Kalau misalnya saya bikin tempat sampah, biasanya sesuai kebutuhan saya. Misalnya taruhnya di depan ada, di belakang ada, di tengah misalnya ada. Maka saya hanya punya 3 misalnya. Tapi kalau ada yang minta, itu kadang saya kasih. Minta dikasih. Oh kalau gitu saya minta aja deh Mas, boleh. Pertama kan tadi Mbak Roro minta dibikinin. Iya. Nah kalau dibikinin saja kan akhirnya juga diminta. Oh iya benar juga ya. Benar ya, udah otomatis ya Mas, minta bikinin berarti udah minta itu pasti. Karena kalau dibikinin saja berarti di rumah saya. Oke. Tapi misalnya kalau memang mereka mau beli nih Mas, Mas biasanya kasih rate-nya tuh seputaran berapa, atau memang sesuai dengan harganya yang apa adanya itu, atau mungkin tidak ingin buat untuk dibisniskan gitu Mas mungkin? Saya sampai sekarang tidak berpikir ini untuk dibisniskan. Karena begini, yang tadi saya bilang moto saya adalah mudah, murah, bermanfaat. Mudah itu artinya berarti gampang diikuti atau ditiru. Iya. Maka setiap video saya akan saya buat tutorial sejelas-jelasnya agar mudah ditiru. Kalau mudah ditiru, maka dia dengan mudah membuatnya. Iya, pasti akan ini gampang nih. Coba buat sendiri. Tapi terkadang kan ada juga nih yang pengen nih, cuman
ada kadang suka udah jelas banget tutorialnya tapi kayak pengen beli aja deh gitu. Oke, itu ada, tetapi pasti akan saya sarankan untuk membuat. Karena biasa yang bertanya seperti itu kan biasanya laki-laki. Subscribe saya harusnya tidak punya alasan untuk tidak bisa. Karena saya membuat konten itu dengan sangat jelas, bahkan ukuran saja ada. Kemudian bahan-bahan banyak, terutama yang rucikannya itu bisa didapat di mana saja. Betul juga. Itu yang membuat saya tidak menjadikan bisnis. Karena materialnya sangat mudah didapat, di mana saja bisa dapat. Di mana saja bisa ya. Kalau saya nih, apalagi di rumah laki-laki memang nggak ada, jadi pengen sih bikin gitu kan, cuman kadang aduh repot ini gimana ya, takut salah pasang terbongkar lagi. Tapi itu untuk pemasangan itu sangat mudah sekali ya pastinya ya. Mudah. Karena alat-alatnya juga saya tidak menggunakan alat-alat yang sulit, yang maksudnya itu wajar banget biasa digunakan. Sebenarnya saya tertarik misalnya ada yang meminta saya itu coba pelajari itu Bob Sadino. Bob Sadino itu cara bisnisnya itu begitu. Dia membuat sesuatu, diminta sama temennya, dia kasih. Dia banyak material sisa, dia bikin lagi. Kemudian diminta, dikasih lagi. Sampai akhirnya materialnya habis. Kemudian teman-temannya kan masih lagi minta lagi. Karena materialnya nggak ada, maka baru Bob Sadino minta, coba siapkan materialnya saja, nanti saya buatin. Bisnisnya itu begitu karena kebaikan. Dengan cara memberi. Itu bisnisnya dia datang karena dia mau memberi. Itu yang harusnya kita ikuti dari Bob Sadino itu. Mas Dedi, boleh dong untuk berbagi tips untuk kreator-kreator lainnya. Tipsnya gimana sih biar bisa jadi kreator DIY seperti Mas Dedi? Sebenarnya saya juga belum layak untuk memberi tips karena saya juga pemula. Cuman yang saya tahu begini Mbak Roro, untuk melakukan segala sesuatu itu mesti harus ada basic awalnya. Kalau saya membuat konten ini atau saya membuat channel saya itu awalnya bukan supaya aku pengen terkenal itu apa, tapi saya ingin mentransfer apa yang saya punya, apa yang saya miliki. Masalah itu nanti berguna atau tidak itu hal yang berbeda. Tetapi kalau sudah merujuk ke situ, maka tipsnya maka harus bersungguh-sungguh. Jangan buat main-main. Karena kalau kita main-main, tidak fokus, maka secara otomatis subscribe kita, penonton kita juga mungkin juga malas-malasan melihat. Kita sendiri yang memiliki, kita sendiri yang mengelola. Full kita sebagai kreator itu harus memahami apa yang kita pahami. Karena ada yang kita pahami tapi kita tidak pahami. Jadi kita memahami apa yang kita pahami dulu, kemudian mentransfer itu supaya dipahami orang lain. Berarti harus memahami dulu dengan diri kita, baru nanti orang lain bisa ikut memahami apa yang kita pahami. Oke, Mas. Karena cenderung saya tidak merujuk kepada siapapun, tapi cenderung membuat kreasi, ide atau apa adalah agar dilihat orang. Tapi setelah dilihat kemudian diabaikan, itu menurut saya sayang sekali. Jadi kalau bisa kita seperti penonton juga. Pada saat kita melihat hasilnya, kita menjadi penonton juga. Kita bisa mengkritik kita, oh ya ada kekurangannya A, B, C, D gitu. Jadi bukan hanya mencari viewer saja. Gitu. Betul. Itu satu. Yang kedua, basicnya adalah kalau bisa apa yang kita lakukan itu kemudian menjadi manfaat. Kalau bisa. Kalau tidak, kita juga tidak bisa memaksa karena manfaat itu kan yang pakai orang lain. Betul, gitu. Yang orang lain yang Jika misalnya orang lain yang belum bisa memanfaatkan, minimal orang yang ada di dekat kita. Misalnya orang rumah atau tetangga atau yang lain begitu. Nah itu tadi tips dari Mas Dediku ya, sahabat Rucika. Kalau ingin lagi misal kita mau nonton videonya atau apa, Mas Dedi mungkin bisa dipromoin videonya, Mas. Untuk teman-teman yang mau menonton, silahkan mampir ke channel saya Dedikuya F.
Jangan like jika tidak suka. Jangan subscribe jika tidak bagus. Terima kasih. Dan jangan juga lupa di-follow untuk semua sosmed dari Rucika. Saya Roro Dita dan juga Mas Didi Kuya. Berterima kasih dan kami undur diri. Terima kasih Mas Didi Terima sudah kasih, mau Mbak hadir di Roro. sini. Terima kasih Terima atas kasih. waktunya. Terima kasih.